Ada artikel berikutnya mungkin kita baca bersama-sama ya Pak ya. Baik, Amin Rais titik 2. Kita cari presiden yang bukan hanya tebar pesona. Amin Rais titik 2, blunder luar biasa, Jokowi temui Dubes AS. Apa ini Pak? Bapak kok nampaknya agak kurang sejalan dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Ini juga nih, duet Jokowi-Hatta mirip Soekarno-Hatta di satu sisi. Itu dulu ya, jadi. Iya. Ini Juli 2013 gitu. Jadi itu yang dulu ya. Iya. Jadi ada beberapa pernyataan Pak Amin Rais yang agak berbeda-beda begitu Pak. Iya. Jadi yang Jokowi-Hatta mirip Soekarno-Hatta itu, nanti kita tanyakan Mas Fazrul dan Mas Hanta. Ya, nanti kita ada panelis juga. Beliau ini kan juga pengamat politik ya. Baik. Jadi menurut saya itu mungkin katakanlah Jokowi ini solidarity maker, ya, pandai tebar pesona, pandai belusuan, merangkul rakyat, ya. Nah mungkin administratornya itu rambut perak ini Mas Hatta ini. Waktu itu kan ada suasana itu ya. Tapi itu pun saya mengatakan yang penting itu buat apa jadi pemimpin nasional kalau pasal 33 ditendang masuk ke kotak ya. Kemudian yang berjalan ini neolib pasar gitu. Mbak, ini aneh sekali Mbak, kita ini dicekokin oleh media massa, yang kita cari adalah presiden yang market friendly ya. Yang ramah pada pasar. Padahal hukum pasar itu yang kuat industri yang kecil, yang gede nendang yang lemah, itu kan pasar. Jadi karena kita sudah tercipta market friendly, disangkanya itu kan anti rakyat Mbak, market friendly itu bukan people friendly. Nah kemudian belakangan saya melihat wah ini kalau Mas Jokowi ini sepertinya akan meneruskan yang dulu itu, ya Bu Mega ya, itu menurut saya itu ada beberapa catatan. Mudah-mudahan saya itu masa lalu ya. Tapi catatan jangan sampai ada R&D, release and discharge. Ya. Kontrak hitam, hutangnya ratusan triliun, diputihkan. Ya. Bapak kekhawatirannya kalau Pak Jokowi naik ada itu lagi kedua, gitu. misalnya tanker Pertamina, dua itu dijual. Sekarang kita menyewa dari yang kita jual. Padahal itu nggak salah kok dijual ya. Baik. Ada yang ketiga Pak? Ya ada Indosat, itu hasil kerja dari anak-anak bangsa. Submarine cable-nya itu sampai ke Inggris ya. Terus kemudian kita punya pesawat palapa di atas Papua itu untuk mendapatkan coupling di udara itu kita roadshow ke Eropa, ke Amerika, dan kita jual ya dengan harga 8 triliun ya. Nah kemudian juga misalnya gas tangguh dijual flat 30 tahun ke luar negeri. Yang seperti ini itu pertanda bahwa kita tidak akan pernah bangkit. Sekaligus mengapa itu Pak Amin pernah mengatakan duet Jokowi-Hatta mirip Soekarno-Hatta, ini kan seakan-akan Bapak ingin memasangkan Jokowi dan Hatta. Enggak, waktu itu belum kelihatan ini ya, karena kan sepertinya masih mau berdiri sendiri gitu. Tapi sekarang ini ternyata dia di-setir gitu loh ya. Bapak melihat ada setir itu? Jelas sekali ya, kemudian diajak Bu Mega menemui Robert Blake di rumahnya pengusaha yang namanya Yakob Sutoyo gitu. Menurut saya ini sama sekali melanggar kaidah diplomatik ya. Kalau diplomat Amerika itu sowan ya kemarin presiden itu bagus. Tapi kalau kita sowan ke sana di rumah pengusaha itu pelajaran diplomasi saya yang saya geluti sejak mahasiswa itu nggak bisa sama sekali. Satu peristiwa bisa langsung mempengaruhi perasaan Bapak, Pak? Mbak, jadi apakah ini minta izin, minta green light dari Washington ya. Tolong deh Washington ya mesti semua itu kan ada udang di balik tepungnya ya. Tidak ada satu pekerjaan, tidak ada hanya untuk melatih Jokowi untuk supaya ada pengalaman internasional, ya itu bolehlah ya. Tetapi pengamat UI itu juga mengatakan lebih dari saya ya, blunder lah. Kita langsung melihat ke yang berikutnya lagi ya Pak ya. Ada beberapa slide yang ingin kami perlihatkan. Ini Amin Rais kecewa jika PDIP lakukan koalisi ramping. Kenapa kecewa Pak?